Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ada beberapa orang yang tanya dan dia awalnya itu mengeluh, wah saya main blog kok lama banget ya ngasilin, saya main website kok nggak masuk halaman 1 ya, kok lama ya. Kemudian saya kok jenuh ya, saya kok mulai jenuh, saya kok mulai hilang arah gitu. Nah, kemudian ada beberapa orang juga yang tanya, Mas, kira-kira berapa bulan sih untuk bisa belajar SEO ya, biar bisa paling nggak bisa menomorsatukan lah untuk keyword tingkat low dan medium. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya banyak sekali faktor dalam menentukan keberhasilan teman-teman belajar SEO ya, Search Engine Optimization. Yang pertama adalah siapa gurunya, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, kemudian kalau kembali ke internal si pembelajar, ini sebesar apa semangatnya, sebesar apa istiqomahnya, kemudian sebesar apa skill yang udah dimiliki sebelumnya, kemudian terkait usia bisa juga, tapi itu bukan patokan, karena ada juga yang usianya tua tapi jiwanya muda, ada juga yang jiwanya muda tapi usianya tua. Kebalik ya, ada yang usianya tua tapi jiwanya muda, usianya muda, jiwanya tua. Nah, ada yang kebalik-balik seperti itu. Nah, jadi teman-teman, yang pertama adalah kalau dari saya sendiri, saya mengamati beberapa orang, termasuk saya sendiri, itu dalam hal belajar SEO itu membutuhkan 1 sampai 2 tahun. Itu yang benar-benar gaptek loh ya, benar-benar baru ya, istilahnya itu baru pertama kali buka laptop. Nah, istilahnya seperti itu, buka laptop. Jadi ngetik juga belum lancar, hosting itu apa, domain itu apa, backlink itu apa, anchor tag itu apa, pokoknya nggak tahu babar blas ya. Itu untuk pemula itu butuh 1 sampai 2 tahun. Biasanya yang tahun pertama itu biasanya untuk mengenalkan istilah-istilah seperti itu tadi, kayak hosting. Wah, apa sih hosting? Biasanya kalau teman-teman yang udah ngeblank duluan seperti itu ya, tanya, hosting apa sih, backlink apa lagi itu, zaman apa itu, anchor tag apa lagi itu. Nah, biasanya tahun pertama itu untuk mengenali istilah-istilah seperti itu, link building dan lain sebagainya. Kemudian yang tahun pertama juga biasanya untuk menghilangkan atau membersihkan egoisme atau idealisme diri ya. Jadi kalau biasanya kita itu belajar sesuatu hal, pasti ada saja sifat-sifat yang itu gelas itu masih terisi. Jadi kita seakan-akan nggak bisa mengosongkan air di dalam gelas, mengosongkan diri kita untuk menerima begitu aja. Enggak. Biasanya kita mikir dulu, apa benar enggak sih? Aku pakai cara sendiri aja deh gitu. Pokoknya idealis, pakai cara aku sendiri aja. Nah, biasanya itu. Jadi 1 tahun pertama itu nyoba-nyoba hasilnya sendiri ya, pemikirannya sendiri, metodenya sendiri. Nah, baru tahun yang kedua biasanya dia mau menerima, karena kegagalannya di tahun pertama dia mau menerima masukan orang lain, metodenya orang lain itu gimana sih, lihat caranya gimana sih. Nah, biasanya introspeksi, kemudian dicoba lagi, kemudian dimodifikasi. Nah, di situ biasanya ada titik terang dalam pembelajaran SEO. Jadi teman-teman kalau baru belajar SEO, apalagi ingin mengalahkan keyword-keyword yang tinggi, besar, baru berjalan 3 bulan, 4 bulan, terus berhenti, itu sayang banget. Karena apa? Ilmu SEO itu ilmu penting banget ke depannya. Saya perhatikan ilmu ini akan terus berkembang. Jadi teman-teman harus tanda kutipnya itu berlari untuk mengejar ilmu ini. Nggak boleh lah istilahnya berleha-leha, karena ilmu ini akan update terus. Coba teman-teman perhatikan algoritma saat ini gimana pusingnya ya.
Dari yang awalnya gampang naik, satu artikel nulis aja gampang naik, tapi sekarang enggak. Harus ada sekitar 30 faktor itu. Ada kayak start, kemudian question answer, Q&A, kemudian apalagi tuh backlinknya seperti apa, diversity, kemudian kualitasnya seperti apa. Nah itu banyak, pokoknya berkembang, algoritma mesin pencarian pun berkembang. Jadi teman-teman ketika belajar SEO itu jangan patah semangat untuk 3 bulan pertama. Jadi sabar aja, pasti nanti nemu jalan. Mulai dari pengenalan istilahnya, kemudian cara ini, dicoba semua. Kemudian nanti ambil intisari dari setiap cara, kemudian kita terapkan sesuai cara kita masing-masing. Nah, nantinya kalau kita udah bisa nemuin cara, ya, itu mudah banget. Jadi tek. Nah, sayangnya di dalam SEO itu, dalam setiap algoritma itu mengharuskan kita untuk memiliki metode tersendiri ketika update algoritma. Jadi saya kira mahalnya ilmu SEO itu seperti itu. Untuk teman-teman yang mungkin minim dalam berpikir atau kurang mau dalam mencoba, biasanya akan terjebak di situ. Karena dalam istilah algoritma itu akan mengharuskan kita untuk mengupdate ilmu kita juga, memperbaiki, bahkan merombak total ya, agar bisa berada di halaman 1 Google lagi. Nah, mungkin itu jawaban saya, unek-unek atau ya semacam motivasi lah dalam pembelajaran SEO. Yang penting 1 tahun pertama itu baru pemanasan, belum tentu teman-teman bisa memetik hasil dari itu. Mungkin tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.